Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yolanda Triska Ambarita, peserta Latsar CPNS yang diadakan oleh BPSDM Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 42, kelompok 4 dengan nomor absen 33. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan core value adaptif dengan pengampu materi Ibu Yamnur Malia SST Menkes. Apa sih itu adaptif? Yuk saksikan video berikut ini. Adaptif sendiri merupakan suatu upaya untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Mengapa seorang PNS itu dituntut untuk menjadi seorang yang terus beradaptasi? Karena kan akan selalu terjadi perubahan lingkungan dan juga terjadi kompetensi di sekitar ataupun di sektor publik ataupun di tempat pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu dengan adanya suatu perkembangan teknologi yang menuntut untuk ASN untuk selalu memperbarui kemampuannya ataupun mengupgrade dirinya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada tersebut. Selain itu juga ada komitmen mutu dan juga kebijakan dari publik ataupun dari pemerintah. Adaptasi terjadi juga seiring dengan perkembangannya teknologi, di mana terutama di dalam pemerintahan, dalam pelayanan juga pasti akan berpengaruh dari perkembangan teknologi ini sendiri. Adapun framework budaya adaptif itu seperti yang tertera pada PPT ini, yang pertama purpose, cultural values, yang ketiga vision, yang keempat corporate values, yang kelima corporate strategy, yang keenam structure, yang ketujuh problem solving, yang kedelapan partnership working, dan yang terakhir adalah rules. Di mana dari framework budaya adaptif ini untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Adapun elemen budaya adaptif menurut manajemen advisory service UK, yang pertama purpose. Purpose sendiri merupakan organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, cultural values, di mana organisasi pemerintahan mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Nah, yang ketiga, vision, yaitu visi. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar di dalam kerangka berpikir, dan kemudian diterjemahkan dalam kerangka kerja yang akan digunakan di dalam organisasi. Selanjutnya, elemen budaya adaptif yang keempat yaitu corporate values, di mana corporate values ini sama halnya dengan nilai budaya organisasi. Maka, nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima, corporate strategy. Corporate strategi berkaitan dengan visi dan values yang dapat menjadi landasan untuk dibangunnya strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara struktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, structure. Structure berkaitan penting dalam mendukung budaya adaptif yang dapat dilakukan di dalam organisasi. Elemen budaya adaptif yang ketujuh yaitu problem solving, di mana problem solving ini berkaitan kepada budaya adaptif yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di dalam suatu organisasi dan bukan hanya sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Yang kedelapan, partnership working, di mana partnership working ini memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar bermitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Nah, yang kesembilan, rules, di mana dalam setiap pelaksanaan pasti akan selalu ada aturan mainnya, termasuk dalam elemen budaya adaptif ini. Rules menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal dari organisasi.
Dalam penerapan budaya adaptif dapat dilakukan dengan mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya terkait dengan kinerja instansi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN menuntut ASN harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang mahir. Yang kedua, ASN harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, ASN harus memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, ASN perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, ASN harus selalu berpikir sistemik, tidak berkacamata kuda ataupun bermental silo. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, lihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan keadaan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kesembilan, selalu beradaptasi akan segala perubahan yang ada. Yang kesepuluh, memperhatikan sistem. Yang kesebelas, membuka pikiran. Yang kedua belas, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Terdapat 3 indikator pengembangan kapasitas pemerintah adaptif, yaitu pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan yang terakhir pembaruan institusional yang adaptif. Adapun kalimat afirmasi adaptif yaitu kami akan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan kata kunci ada 3, yang pertama inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, yang ketiga proaktif. Adapun perilaku adaptif terdapat 3, yaitu yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Selanjutnya saya akan menampilkan video implementasi core value adaptif melalui dokumenter yang saya selama ini lakukan di lapangan selama saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi. Yuk saksikan bersama-sama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka dibentuk tim untuk pengecekan luas baku lahan sawah yang ada di Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan aplikasi Avenza sebagai MIPS-nya. Dikarenakan aplikasi Avenza ini sangatlah baru di kalangan penyuluh yang menjadi tim verifikasi luas baku lahan sawah ini, maka dilakukan pertemuan untuk mensosialisasi tim yang bekerja di lapangan untuk menggunakan cara penggunaan Avenza dan juga cara menginput peta dan juga bagaimana cara membuat titik untuk setiap lokasi yang akan kami kunjungi. Di dalam video ini kami kesulitan dalam menentukan titik dikarenakan aplikasi Avenza yang kami gunakan tidaklah akurat, sehingga kami tidak menemukan titik yang sesuai dengan peta yang kami gunakan. Karena kan kami tidak menemukan titik yang akan kami tandain, kami akhirnya menepi untuk meng-cross check kembali di aplikasi Avenza kami dengan menggunakan 2 perangkat untuk menyamakan keakuratan dari handphone kami masing-masing. Setelah 2 perangkat yang kami gunakan berada pada titik yang sama,
lama, maka kami sudah dapat melanjutkan pengetikan kembali di lahan yang sesuai dengan peta yang akan kami gunakan. Nah, di sini kami mulai meng-cross check sesuai dengan peta yang ada untuk membedakan mana yang termasuk lahan sawah dan mana yang tidak termasuk lahan sawah. Empat kolam. Di dalam SK tim pengecekan luas baku lahan sawah, saya ditempatkan di bagian tim di Kecamatan Rambutan, yaitu di Kelurahan Mekar Sentosa. Nah, berhubung pengecekan luas baku lahan sawah di tempat saya sudah selesai, saya selanjutnya membantu pengecekan luas baku lahan sawah di Kelurahan Mulian, Kecamatan Majenis, di mana di sini tim mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Avenza, sehingga saya ikut serta dalam membantu menemukan titik-titik yang ada pada peta yang disediakan oleh BPN. Hal pertama yang saya lakukan yaitu saya menginput data peta yang ada, dimasukkan ke dalam aplikasi Avenza, dan selanjutnya saya menelusuri sawah yang akan dilakukan pengetikan untuk membuat pemetaan yang baru terkait survei luas lahan baku sawah ini, yaitu dengan tujuan untuk membuktikan apakah lahan sawah yang tersedia di aplikasi Avenza. Setelah pemetaan ulang ini selesai dengan titik-titik yang telah kami buat di dalam Avenza, kemudian kami akan melaporkannya kepada BPN Tebing Tinggi untuk di-upgrade peta yang ada sesuai dengan apa yang telah kami cross-check. Jika data peta yang terbaru sudah selesai, maka selanjutnya akan diserahkan kepada BPN. Ya, ini dokumentasi terkait pengecekan luas baku lahan sawah di Kota Tebing Tinggi, dan untuk memfinalisasinya kembali dicek bersama dengan BPN pusat yang ada di Jakarta. Di sini kami sebagai tim melakukan pendampingan kepada tim BPN pusat untuk pengecekan di lapangan. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.